Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Midi Klesia dari kelas A, mata kuliah Kecerdasan Buatan, jurusan Teknik Informatika. Saya adalah perwakilan dari kelompok 1. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama, Nur Alini dengan stambuk 18/2002. Yang kedua, Jumriyah dengan stambuk 18/2005. Yang ketiga, Reski Sri Utami dengan stambuk 18/2007. Yang keempat, Yosep dengan stambuk 18/2008. Yang kelima, Edi Klesia dengan stambuk 18/2016. Yang terakhir, Putri Sri Nabila dengan stambuk 18/2007. Di sini, saya akan menjelaskan tentang program yang kami buat. Program yang kami buat adalah sistem pakar diagnosa penyakit pada sapi. Sistem pakar telah ada sejak tahun 1970 dan digunakan dalam berbagai macam bidang. Salah satu tujuan membangun sistem pakar adalah melakukan diagnosa. Sistem pakar biasanya dibagi menjadi 3 lapis pengetahuan, yaitu knowledge base, inference knowledge, dan task knowledge. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang program yang kami buat. Sistem pakar diagnosa pada sapi. Aplikasi sistem pakar ini meniru cara berpikir seorang dokter hewan dalam melakukan diagnosis suatu kasus penyakit. Aplikasi ini membantu dalam mencari kesimpulan akan penyakit yang diderita beserta pencegahan dan pengobatan yang sesuai. Program aplikasi ini menganalisa data sapi, anamnesis awal, serta gejala-gejala dari suatu penyakit. Pengembangan sistem pakar ini menggunakan metode forward chaining, yaitu inferensi yang memulai pencarian dari premis menuju pada konklusi. Di sini saya akan menjelaskan program sistem pakar yang kami buat. Sistem pakar akan menampilkan pertanyaan berdasarkan gejala. Kemudian pengguna akan menginputkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh sistem tersebut. Nah, apabila semua pertanyaan sudah dijawab, jika gejala sesuai dengan rule base yang telah ditentukan, maka akan tampil penyakit sapi apa yang diderita dan bagaimana cara mengatasinya. Tapi, apabila gejala tidak sesuai dengan rule base, maka akan ditampilkan bahwa data tidak tersedia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rule base-nya. Rule base-nya di sini, saya menyiapkan rule gejala, rule penyakit, beserta keterangannya. Jadi, jika pengguna menaruh gejala-gejala yang ada, maka akan muncul penyakit beserta keterangan dan cara mengatasinya. Contoh di sini adalah penyakit antraks. Penyakit antraks merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis dalam bentuk yang paling ganas dan membentuk spora yang sangat tahan di dalam tanah hingga puluhan tahun. Penyakit ini pada umumnya dapat menyerang semua hewan berdarah panas. Namun yang paling rentan adalah hewan pemakan tumbuhan seperti kerbau, sapi, kuda, kambing, dan domba. Penularan antraks utamanya disebabkan oleh kondisi lingkungan peternakan dan dapat mempengaruhi hidup ternak dan faktor pemeliharaan. Bakteri Bacillus anthracis atau penyebab penyakit antraks dapat bertahan di lingkungan dengan kondisi basah. Kemudian saya juga menyiapkan di sini rule base-nya. Rule base adalah goal dari sistem pakar ini. Jadi, ketika saya memasukin gejala-gejala, maka akan muncul penyakit yang diderita pada sapi tersebut.
Tapi jika gejala tidak sesuai dengan yang saya masukkan di dalam rule base di sini, maka akan tampil penyakit tidak tersedia atau data tidak tersedia. Contoh di sini adalah penyakit bontulismus. Bontulismus memiliki gejala lemah atau lesu, kesulitan makan dan menelan, kelemahan palise, dan sempoyongan. Saya akan masuk dalam algoritmanya. Saya menggunakan algoritma pohon atau algoritma tree. Di sini saya akan memasukkan kode penyakit bontulismus, yaitu kodenya yaitu kodenya P0006. Oke. Kemudian di sini saya akan memberikan gejala-gejalanya. Gejalanya itu yang pertama dengan kode G016. Kemudian gejala yang kedua dengan kode G020. Kemudian gejala yang ketiga dengan kode G021. Yang terakhir adalah dengan gejala dengan kode G033. Oke. G016 adalah lemah atau lesu, G020 adalah kesulitan makan dan menelan, G021 adalah kelemahan palise, G033 adalah sempoyongan. Jadi inilah gejala-gejala yang dimiliki oleh penyakit bontulismus. Dari gejala-gejala yang ada 4 ini, maka dihasilkanlah penyakit bontulismus. Maka nanti sistem akan menampilkan keterangannya, cara pengobatannya, dan diagnosanya. Seperti ini algoritmanya. Oke. Saya di sini akan menjelaskan cara pembuatan sistem pakar sapi. Yang pertama, kami membuat terlebih dahulu database-nya. Database kami terdiri dari 9 tabel. Yang pertama adalah analisa hasil. Analisa hasil adalah ketika nanti pengguna menginput dan menampilkan ketika pengguna menginput, maka akan ketika pengguna menginput hasil, ketika pengguna menginput gejala-gejalanya, maka akan terlihat hasil analisanya. Dan gejala di sini kami membuat ada 43 gejala. Kemudian penyakit, kami memasukkan 13 penyakit dan berserta nama penyakitnya, keterangan, dan solusi yang akan dilakukan ketika penyakit itu terjadi. Relasi di sini adalah relasi jika kami memasukkan atau menginput relasi dari kode penyakit dan kode gejala.
Misalkan di sini kami menginputkan kode gejala-gejala G20, G21, G003, G016, G020, G021, G033, yang itu adalah penyakit dengan kode P006 atau penyakit botulismus. Kemudian kami membuat indeksnya. Indeksnya di sini terdiri dari halaman utama, konsultasi, daftar penyakit, dan bantuan, serta login admin untuk memasukkan, menambah, mengedit penyakit-penyakit pada sapi. Oke, saya akan mendemokan aplikasi ini. Pertama, kita menginputkan nama, Medi, perempuan, alamat perintis 7, pekerjaan mahasiswi. Lanjut. Kemudian di sini kita akan diberikan pertanyaan, apakah sapi Anda mengalami demam? Tidak. Jawab. Apakah sapi Anda mengalami nafsu makan turun? Tidak. Jawab. Apakah sapi Anda mengalami demam, tremor, kejang-kejang? Tidak. Apakah sapi Anda mengalami keguguran? Tidak. Apakah sapi Anda mengalami kurus? Tidak. Apakah sapi Anda mengalami lemah dan lesu? Jawab, ya. Maka akan hasil penyakit seperti ini. Penyakit dengan kode P006, botulismus, gejala lemah atau lesu, kesulitan makan dan menelan, 3 kelemahan felices, 4 sempoyongan. Kemudian akan tampil keterangan dari penyakit tersebut dan solusi pengobatan penyakit tersebut. Jika kita melakukan cetak, maka akan tercetak hasil analisanya. Oke, kemudian di sini saya akan menjelaskan apa yang terdapat pada pakar di sini. Pakar yang terdapat di sini adalah beranda, lab penyakit, buat relasi penyakit dan gejala. Lab penyakit di sini adalah daftar semua penyakit berserta dengan keterangan dan solusi yang dimasukkan oleh admin, sehingga nanti pengguna hanya dapat analisanya. Oke, sekian dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.